Adapun keempat orang tersebut masing-masing adalah Hakim terima suap 60 miliar rupiah. Ketua PN Jaksel terpeleset uang sawit. Kasus suap kembali mengguncang dunia peradilan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta sebagai tersangka dugaan suap perkara fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) untuk 3 perusahaan besar pada Sabtu, 12 April 2025. 3 perusahaan besar tersebut adalah PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta. Selain Arif, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga menetapkan 3 orang tersangka lainnya, yaitu Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, kuasa hukum korporasi Marcella Santoso, dan seorang advokat berinisial R. Menetapkan 4 orang tersebut sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun keempat orang tersebut masing-masing adalah 1. Tersangka WG yang bersangkutan selaku Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi saat ini jabatan yang bersangkutan adalah Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan nomor 21 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang kedua, tersangka MS. Yang bersangkutan adalah seorang advokat. Penetapan tersebut berdasarkan surat nomor 22 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang ketiga adalah AR, juga sebagai advokat, dengan penetapan nomor 23 tanggal 12 April 2025. Dan yang terakhir adalah MAN, yang bersangkutan saat ini menjabat selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penetapan nomor 24 tanggal 12 April 2025. Kejagung menduga Arif telah menerima 60 miliar rupiah dari MS dan R untuk mengatur perkara agar dijatuhkan putusan yang menyatakan perbuatan 3 terdakwa korporasi ini bukan suatu tindak pidana atau onslag. Penyidik menemukan alat bukti MS dan R melakukan suap dan gratifikasi kepada men diduga sebanyak 60 miliar rupiah, di mana pemberian suap tersebut diberikan WG, ujar Kohar. Keempat tersangka ini ditahan di 3 rumah tahanan, rutan, yang berbeda. Muhammad Arif Nurianta dan MS, seorang advokat, ditahan di rutan Salemba Cabang Kejagung. Sementara itu, advokat berinisial R ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, WG, ditahan di rutan kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Dalam penggeledahan beberapa lokasi pada 11 hingga 12 April 2025 di Jakarta, Kejagung menyita sejumlah amplop berisi uang dengan mata pecahan asing dan 4 unit mobil. Sejumlah amplop berisi uang ditemukan penyidik dari saat menggeledah rumah salah satu advokat bernama Arianto. Kemudian yang keempat, 1 buah amplop berwarna coklat yang berisi 65 lembar uang pecahan dolar Singapura, setiap lembarnya 1.000. Kemudian 1 buah amplop warna putih yang berisi 72 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. Katanya lagi, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dari rumah Arianto. Uang tunai tersebut ditemukan dalam beberapa pecahan mata uang, mulai dari rupiah,
dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, hingga ringgit Malaysia. Total uang yang disita oleh penyidik masih belum disebutkan. Tetapi, ada uang rupiah senilai Rp136.950.000 yang ikut disita. Begitu juga dengan sebuah dompet berwarna hitam yang berisi 23 lembar uang pecahan $100 Amerika. Selain uang, penyidik juga menyita 4 mobil mewah dari rumah Arianto. Saat ini, belum diketahui apakah mobil mewah ini hendak diserahkan kepada Arif atau hakim lainnya. Atau, justru, mobil Nissan hingga Ferrari ini adalah milik Arianto. Berdasarkan informasi dari laman resmi Mahkamah Agung, MA, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi tersebut dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh JPU, namun perbuatan tersebut dinyatakan bukan tindak pidana atau onslaught. Terdapat tuntutan dari JPU agar para terdakwa membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun jika tidak mencukupi. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.558.181.691,26 rupiah. Sedangkan Musimas Group dituntut denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 4.890.938.943.794,1 rupiah. Para terdakwa diakini melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat 1, Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.